Alam memberi kita dua telinga, dua mata, dan satu mulut. Baik. Tujuannya agar kita mendengar dan melihat lebih banyak daripada bicara. Ini mungkin sering disampaikan teman-teman ya, sering ketemu di mana-mana quotes ini. Kita itu punya dua telinga, dua mata, dan hanya satu mulut. Tujuannya apa? Lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, dan mengurangi bicara. Baik. Nah ini yo, menafsirkannya jangan kaku ya. Bicara ini termasuk chatting, posting, itu hitungannya bicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan kembali ngaji filsafat bersama Pak Fardun Faiz dengan tema metode dialog dari Socrates episode 3. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Yang keempat, ini prinsip selanjutnya. Ini semuanya kalimatnya Socrates. Nature has given us two ears, two eyes, and but one tongue. To the end that we should hear and see more than we speak. Itu tulisannya kurang A. Alam memberi kita dua telinga, dua mata, dan satu mulut. Baik. Tujuannya agar kita mendengar dan melihat lebih banyak daripada bicara. Ini mungkin sering disampaikan teman-teman ya, sering ketemu di mana-mana quotes ini. Kita itu punya dua telinga, dua mata, dan hanya satu mulut. Tujuannya apa? Lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, dan mengurangi bicara. Baik. Nah ini yo, menafsirkannya jangan kaku ya. Bicara ini termasuk chatting, posting, itu hitungannya bicara ya. Jangan, saya pendiam kok Pak, sekarang saya sehari-hari tidak pernah ngomong. Tapi di medsos kurang ajar, omongannya banyak. Sama aja itu namanya ya. Jadi tidak hanya lidah tapi juga jempol. Baik. Berarti apa? Dalam diskusinya Socrates itu memang orang diminta banyak memperhatikan. Tidak kesusu, harus bicara. Jadi nanti ada normanya dalam diskusi Socrates itu, gantian kalau ngomong. Jangan rebutan. Nah, kadang-kadang kan kita ini karena merasa sudah benar duluan, panas kita kalau ada orang beda, pengen kesusu motong ngomongannya, pengen kesusu jegal dia, biar dia tidak kelihatan benar, biar aku saja yang kelihatan benar. Baik. Nah ini tidak sehat, situasi dialog seperti itu. Nah, nanti kalau kalian sopo ngerti ada yang jadi moderator atau yang jadi hostnya debat, kan nanti tahun depan mungkin banyak acara-acara debat itu. Coba nanti ingatkan audiennya ya, bahwa kita ini punya dua mata dan dua telinga serta satu mulut. Tujuannya lebih banyak melihat dan mendengar, memperhatikan daripada ngomong. Jadi yang ngomong gantian satu-satu, jangan rebutan. Yang lain perhatikan benar. Baik. Karena biasanya orang itu pinginnya tampil terus, pingin ngomong terus, pingin kebenarannya didengar terus, tapi dia tidak tahan mendengarkan kebenarannya orang. Kan banyak itu momen-momen diskusi yang ketika lawan diskusinya ngomong, dia ingin motong terus. Dia tidak kuat mendengarkan orang lain beda pendapat dengan dia. Jadi jangan-jangan dia khawatir kalau dia ngomongnya tuntas, aku kalah, kebenaranku terus gagal. Nah itu yang dibenci oleh Socrates. Ya kebenaran itu ya nanti kalau memang ada yang paling benar, ya itu yang disepakati bersama. Bukan kok ada di kubu sana atau di kubu sini. Ini prinsip yang keempat. Baik. Prinsip yang kelima. The highest form of human excellence is to question oneself and others.
bentuk paling tinggi kesempurnaan manusia adalah kesediaan mempertanyakan diri dan orang lain. Baik. Nah, ini berhubungan dengan quotes minggu pertama dulu. An unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu tidak ada nilainya. Oke. Justru manusia itu ada di puncak kemanusiaannya ketika dia berani mempertanyakan dirinya atau bertanya pada orang lain. Mempertanyakan orang lain. Apakah ini benar? Apakah ini pas? Apakah ini cocok? Ini lanjutan dari keterbukaan tadi. Kesadaran bahwa aku ini ya manusia yang bisa salah, bisa keliru. Maka Baik. puncak kemanusiaan, kalau versinya Socrates ya, orang yang siap mempertanyakan dirinya. Oke. Dan itu tidak gampang. Manusia itu kuat di egonya. Sehingga kesadaran bahwa aku salah itu kan rasanya kok berat diakui. Banyak orang itu yang wong terbukti jelas nyata dia salah, tapi sulit untuk mengakui bahwa saya salah. Ini makanya kata Socrates, justru puncaknya human excellence itu to question oneself and others. Berani bertanya dan mempertanyakan. Nah, jadi kalau ada temanmu mempertanyakanmu atau engkau mempertanyakan dirimu benar atau salah, itu sebenarnya kamu sedang jadi manusia yang asli manusia. Yang bukan Tuhan yang benar terus, yang bukan dewa yang benar terus. Jadi, aku ini ya masih bisa keliru, masih bisa salah. Question oneself and others. Oke, ya ini untuk refleksi kita ya masing-masing. Jangan dikaitkan dengan apapun. Kalau senengannya nembak keluar kemana-mana. Orang itu lupa, ndak mau ngaku salah, merasa paling benar, ndak. Wong kamu sendiri juga begitu tiap hari. Oke. Dan kita memang ada kecenderungan egois, mendahulukan diri kita. Kalau tidak percaya kamu kalau ada lihat foto bareng-bareng itu kan kamu nonton dirimu sendiri kan dulu. Iya kan? Terus kamu bilang, ini fotonya jelek. Itu kan sebenarnya kamu tidak suka posemu, tidak suka gambarmu. Mungkin yang lain padahal bagus. Baik. Tapi kamu anggap jelek karena kamu lihat dirimu. Tapi kalau pas kamu posenya bagus, padahal yang lain jelek, kamu tuh, ini yang paling bagus ini mesti kan. Nah, itu contoh paling gampang betapa orang itu memang egois. Padahal itu kadang-kadang tidak hanya sama teman, wong sama keluarganya, sama bapak ibunya sendiri juga begitu kan. Kamu milih dirimu sendiri dulu. Gambarku kok jelek ya, diulang lagi kok tetap jelek ya, diulang lagi kok tetap jelek. Ya memang aslinya begitu. Baik. Mau minta yang gimana lagi? Foto itu apa ya bisa menipu ya? Dia cuma mengcopy aslinya. Kamu tidak terima terus. Bayanganmu mungkin kamu seganteng siapa, secantik siapa, jadi lihat aslinya kamu tidak terima. Aku kok begini ya? Coba foto lagi. Ya kamu latihanlah filter yang bagus, nanti kan jadi bagus. Baik, ini prinsip kelima. Pertanyakan dirimu. Baik. Tadi sudah dijelaskan ya, prinsip 4 bahwasanya manusia itu diberikan kedua tangan, kedua telinga, dan kedua mata, dan satu mulut. Dan prinsip kelima, bentuk kesempurnaan manusia adalah mampu menanyakan dan mempertanyakan dirinya. Nah, di sini mengajarkan bahwasanya Socrates mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu diberikan kedua telinga dan kedua mata dan satu mulut itu agar mampu mendengarkan masukan dari yang lain dan mampu memperhatikan situasi yang ada, lebih banyak memperhatikan daripada berbicara ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fardun Pais bahwasanya keadaan kita saat ini, contohnya itu di media sosial, ada berita yang sangat hangat
politik ataupun tentang selebriti-selebriti, kita gampang mudah untuk mengomentari hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita komentari, yang bukan ranah kita. Nah, di sini pesan dari Socrates mengajarkan kepada kita tidak perlu banyak mengomentari sesuatu yang tidak seharusnya kita komentari, karena kita diberikan kedua telinga dan satu mulut. Dan kedua, prinsip kelima, sebagai bentuk kesempurnaan sebagai manusia adalah mampu menanyakan terhadap dirinya sendiri dan mampu mempertanyakan kepada orang lain. Karena kita mampu menanyakan, mampu menguji diri kita, apalagi meminta masukan dari orang lain, itu menurut Socrates adalah bentuk kesempurnaan dari seorang manusia. Oke, kita lanjut. Dan juga terbuka untuk saling bertanya dengan yang lain. Prinsip keenam, understanding a question is half an answer. Oke. Hidup ini isinya tanya jawab. Kalian jangan hanya fokus mencari jawaban, tapi belajarlah membuat pertanyaan yang baik. Baik. Kalau pertanyaannya sudah salah, ya jangan mimpi jawabannya bisa benar. Ingin mencari apa yang ditanyakan kok itu misalnya, ya tidak nyambung. Baik. Jawabannya mesti tidak ketemu. Gitu. Jadi understanding question, bikin pertanyaan yang bagus yang bisa dipahami. Oke. Dan memahami pertanyaan itu berarti sudah ketemu setengah dari jawabannya. Kalau pertanyaannya saja nggak paham, bagaimana kamu bisa ketemu jawabannya? Nah, makanya kalau teman-teman nanti ada yang jadi guru, jadi dosen, kalau bikin pertanyaan jangan membingungkan. Baik. Nggak mungkin ketemu jawabannya. Misalnya dosen filsafat, banyak teman-teman saya juga dosen filsafat, kadang-kadang saya melihat ada pertanyaan yang ambigu. Misalnya pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang ini? Itu pertanyaan seperti itu, jawabannya harus 100 nilainya. Kenapa? Kan pendapatnya mahasiswanya. Baik. Kalau dosennya, oh itu tidak cocok Pak dengan jawaban yang begini. Loh itu kan jawabannya dosennya. Yang ditanyakan bagaimana pendapatnya mahasiswanya. Baik. Jadi sejelek apapun ya itu pendapatnya mahasiswanya. Kalau struktur pertanyaannya seperti itu. Nah, latihan bikin pertanyaan yang baik. Understanding question. Dan teman-teman yang harus mencari jawaban juga pahami pertanyaan dengan baik. Nanti banyak momen-momen dialog dalam Socrates itu juga kuncinya pada pemahaman pertanyaan. Baik. Biar tidak ngalor ngidul. Yang tanya tentang apa, yang jawab tentang apa, nanti bulet. Jadi kan kayak banyak itu kan yang di komedi-komedi itu kan. Ada pertanyaan yang jawabannya bulet. Mau kemana Pak? Mau mancing. Oh saya kira mau mancing. Enggak kok, saya mau mancing. Pertanyaannya bulet, jawabannya juga bulet. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ya. Jadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan iseng seperti itu. Oke, kenapa kok jalan kaki saja ke sininya? Ya emangnya saya harus merangkak. Nah itu kan antara yang ditanyakan apa dengan jawabannya kan tidak nyambung. Itu maksudnya orang tanya kok tidak pakai kendaraan, kok ke sini jalan kaki saja. Tapi kamu jawabnya kan malah agak belok. Emangnya saya ke sini harus merangkak, tidak boleh jalan kaki. Nah ini understanding question is half an answer. Pahami dulu pertanyaan dengan baik, baru kamu bisa ketemu jawabannya. Oke. Kalau tidak ya sulit. Jadi ini prinsip ke-6 dari dialog. Prinsip ke-7, the beginning of wisdom is a definition of terms. Baik. Nah, sebelum dialog, sebelum diskusi,
Jangan lupa dengan konsep-konsep definisi. Oke. Diskusi tidak akan produktif, dialog tidak akan produktif kalau definisinya tidak jelas. Definition of terms. Saya pernah ada webinar, judulnya ada disrupsinya. Ada kata-kata disrupsi, disrupsi digital dan lain sebagainya. Nah itu ada yang memberi sambutan, rupanya beliau ini tidak paham apa itu disrupsi. Oke. Sehingga ya sambutannya itu luar biasa. Mari kita bersiap-siap di era disrupsi yang penuh dengan loh, itu disrupsi ini rasanya kok enak ya, rasanya kok dahsyat ya. Itu kenapa mungkin beliau misinformasi, misdefinisi. Baik. Dianggapnya definisi itu anugerah luar biasa dari kecanggihan sains dan teknologi digital. Nah, ayo ya, kalau diskusi apapun pertama-tama pastikan kita tahu apa sih yang kita omongkan itu. Oke. Jangan seperti mahasiswa baru yang sering gaya pakai istilah-istilah keren tapi tidak paham dia ngomong apa. Saya sering itu dengar, pokoknya hidup kita ini eksistensinya harus ditegaskan secara esensial karena paradigma hidup kita ini tidak boleh. Sering begitu. Itu kalau ditanya satu-satu itu dia mesti pontang-panting itu. Eksistensi itu apa, paradigma itu apa, esensi itu apa. Ya karena nanti kalau kamu tidak paham kamu ngomong apa, ya gimana kamu orang lain bisa merespon. Gimana pemahaman bisa muncul dari situ. Oke. Definition of terms. Ada diskusi rame sekali, tidak ketemu putus-putus karena beda definisi. Baik. Yang saya ingat itu ada yang tentang khilafah. Yang satu mendefinisikan khilafah itu ya semacam sistem pemerintahan tertentu. Yang sini mendefinisikan khilafah itu ya tanggung jawab manusia di muka bumi ini dalam bentuk apapun. Baik. Khalifatullah fil ard. Ini dua hal yang berbeda. Ya tentu saja diskusinya tidak ketemu, wong definisinya beda. Oke. Maka the beginning of wisdom is a definition of terms. Jadi Socrates itu kadang menjengkelkan. Kalau dialog itu dia menguji satu-satu. Loh, kamu ngomong ini sakral. Apa yang dimaksud sakral itu? Kamu ngomong bahwa hidup ini kita harus adil. Adil itu kayak gimana? Jujur itu kayak gimana? Ini gayanya Socrates. Baik. Terus, prinsip ke-8. Enggak, cuma 8 saja prinsipnya. Tenang saja. Kamu nunggu teorinya ini sejak tadi prinsip terus Pak. Iya, karena ya kuncinya ada di prinsip sebenarnya. Yang ke-8, it is better to change an opinion than to persist in a wrong one. Baik. Ini yang berat. Kata Socrates, adalah lebih baik mengubah pandangan dibandingkan ngeyel bertahan dalam pandangan yang salah. Oke. Manusia itu seringkali karena egonya tidak mau disalahkan, padahal sudah jelas salah. Kalau memang sadar itu salah, ya ayo ganti ke yang lebih benar. Dan itu lebih baik. Secara psikologis juga lebih baik, secara sosial juga lebih baik, termasuk mungkin secara politik, secara budaya juga lebih baik. Wong sudah jelas salahnya, ya jangan bertahan di yang salah. Ayo ganti ke yang lebih benar. Oke. It is better. Jadi lebih baik mengubah pandangan daripada bertahan dalam pandangan yang salah. Saya tahu sih Pak ini salah, tapi ini kan kelompok saya yo pandangannya seperti ini. Nah ini tidak bagus. Baik. Tapi kan saya harus loyal Pak, komit dengan kelompok saya. Kalau kamu cinta pada kelompokmu yo
Kalau dia memang sedang keliru, ingatkan biar benar. Kalau ada yang tidak pas, ya diluruskan bersama-sama. Nah, ini Baik. perilaku ilmiah namanya. Lebih baik kita ganti ke yang lebih benar. Kalau memang sudah ada ditemukan yang lebih benar, dasarnya lebih kuat. Maka nanti di ujung-ujung dialognya Sokrates itu mesti kemudian orang, oh iya berarti kesimpulannya begini kan, Sokrates yang lebih benar. Oke, sip. Nah, dan mereka mau mengikuti itu. Karena mereka sadar aku bisa salah tadi. Awalnya prinsip dasarnya kan aku bisa salah tadi. Baik. Baik. Oke. Prinsip yang selanjutnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fardun Faiz, bahwasanya dalam berdiskusi Sokrates itu biasanya menegaskan definisi apa yang didiskusikan. Misalnya kita dalam berdiskusi tentang keadilan. Nah, keadilan itu harus diperjelas terlebih dahulu agar nanti jawabannya juga tidak kemana-mana karena perbedaan definisi. Nah, dan prinsip ke-8 yaitu ketika kita berdiskusi lebih baik kita mengubah pandangan daripada tetap kekeh atas pandangan yang salah. Nah, seringkali misalnya ketika diskusi para tim ses calon presiden saat ini yang terjadi, mereka yang berdiskusi sudah tahu salah pandangannya tapi tetap kekeh. Nah, ini menurut Sokrates itu tidak baik. Ketika memang sudah salah pandangan yang kita diskusikan, lebih baik kita berubah pandangan. Seperti itu. Inilah prinsip-prinsip dalam berdialog menurut Sokrates. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.